Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kebetulan pada hari ini alhamdulillah di Sabirosat kedatangan Ibu penilai dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, yaitu dalam rangka PKKM ya, suka kebalik gitu sama PKM zaman PKM sekarang dulu ya. Dan saya perkenalkan dulu ya, ini Ibu Dr. Silvi ya, dari Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Kemudian di sebelah sananya juga ada Bapak Haji Basuni, SPD MPDI gitu ya, SAG MPDI sebagai pimpinan ataupun pengurus dari Yayasan Pendidikan Sabirosat. Dan di sebelahnya lagi ada Bapak Riyadi Abdullah SPD yang pada saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Sabirosat. Dan pada acara temu ini ya, untuk wawancara seperti ini Ibu, mungkin ya karena mungkin khususnya bagi kami di sini di Sabirosat Bu ya, belum mengenal itu apa PKKM gitu ya. Apalagi kalau misalkan di masyarakat yang lebih luas itu wah sangat masih buta sekali gitu ya. Nah, untuk sementara mungkin saya ke Ibu dulu, apa maksud daripada PKKM, kemudian PKKM gitu, salah aja ya Bu. Gitu, silakan Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dan rekan saya ditugaskan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan penilaian PKKM berdasarkan surat tugas nomor P.918 strip KK titik 10 titik 07 strip 2 strip PP titik 01 titik 01 strip 2 2021 yang dasar hukumnya yaitu yang pertama adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012, kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018, dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 1111 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja. Nah, aturan yang terakhir itu yang nomor 1111 tahun 2019 itu dikatakan bahwa penilaian kinerja kepala madrasah itu harus dilaksanakan setiap tahun gitu. Dan ini adalah tahun pertama untuk madrasah swasta gitu. Mungkin agak kaget, nanti kesananya akan terbiasa setiap tahun gitu. Dan PKKM ini kita menilai tentang kinerja. Yang pertama adalah usaha pengembangan madrasah, kemudian yang kedua adalah manajerial, yang ketiga adalah kewirausahaan, dan yang keempat adalah supervisi gitu. Dan dengan adanya PKKM ini tentunya mendorong kita untuk senantiasa tertib administrasi gitu, karena sebagus apapun kinerja yang kita lakukan di lapangan tanpa ada bukti fisik itu pada saat pemeriksaan itu dianggapnya tidak ada gitu. Jadi setiap kegiatan memang harus dibiasakan, panitia itu membuat program ya. Kemudian setelah selesai kegiatan harus dibiasakan membuat laporan, dan laporannya itu tentunya versi lengkap. Jadi maksudnya kalau program kan baru berupa belangko gitu ya. Kalau laporan itu kan sudah diisi dan disertai dengan dokumentasi gitu. Jadi mohon maaf untuk dokumentasi bukan saiwir-iwir satu lembar gitu, tapi disertakan dalam lampiran. Kalau satu lembar itu sangat rawan nanti kalau ketika diperlukan lagi pasti akan bingung gitu, karena namanya satu lembar kan suka nggak kerasa ya, biasanya diambil dipakai bungkus apa gitu. Nah itu tidak diperkenankan seperti itu. Jadi dokumentasi itu masuk ke dalam lampiran laporan gitu, sehingga kita harus senantiasa tertib administrasi gitu. Dan pada pelaksanaannya tentunya kita juga harus ada
yang pertama verifikasi dokumentasi, selanjutnya kita harus wawancara dan observasi juga gitu. Untuk itu sekarang juga saya ingin mewawancarai Pak Kepala juga Ketua Yayasan tentang MTS ini begitu. Terima kasih Bu, intinya sudah bisa dipahami dan mungkin maaf nih Bu ya sebentar. Karena ini yang tahap pertama itu PKKM ini mungkin semuanya juga kaget, terutama madrasah swasta kan ya, itu semuanya kaget. Nah kalau kita misalkan, punten ya Bu ya, ini supaya jelas aja ya, bedanya dengan akreditasi itu apa Pak Bu? Oh, kalau akreditasi yang mengadakan itu Badan Akreditasi Nasional, dan kalau ini memang kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hal kinerja kepala madrasah setiap tahun, karena penilaian kepala madrasah itu kan setiap tahun gitu. Kalau akreditasi itu kan sesuai dengan periode akreditasi, tidak setiap tahun. Ya, maksudnya gitu. Kan dalam poin-poinnya itu ada kesamaan gitu. gitu. Kalau yang akreditasi itu berdasarkan 8 standar nasional, kalau yang PKKM berdasarkan kinerja kepala madrasah. Gitu. Cuma sasarannya hampir sama kan Bu ya? Mencakup ada di dalamnya, di dalam standar nasional pendidikan itu ada di dalamnya. Gitu. Ya, terima kasih Bu, dan silahkan Ibu kalau misalkan mau berbincang-bincang dengan Bapak Aryadi ataupun dengan Bapak Haji Boseni, baik itu mengenai tentang keadaan Sanawiyah Sabilosat khususnya yang pada saat ini sekarang PKKM gitu ya. Itu maka dipersilakan. Penilaian kinerja kepala madrasah. Gimana itu caranya? Ibu yang bertanya atau Bapak yang menjelaskan? Boleh kita berbincang-bincang santai aja Pak ya. Yang pertama mungkin tentang ini dulu, visi misi bisa dijelaskan secara garis besarnya seperti apa? Ya, mengenai visi misi MTS Sabilur Rasyad, di mana visi Madrasah Sanawiyah Sabilur Rasyad ini yaitu menjadi madrasah yang unggul dan berprestasi dengan landasan iman, ilmu, dan amal. Jadi kami kedepannya ingin menjadikan madrasah kami ini lebih unggul, kemudian menciptakan generasi-generasi yang memiliki ilmu dan iman dan takwanya yang kuat, gitu. Sehingga bisa memperkuat istilahnya memperkuat bangsa ini untuk kedepannya, supaya generasi muda itu tidak akhlaknya itu tidak kurang berakhlak mulia lah, seperti itu mungkin tujuannya seperti itu. Kemudian misi Madrasah Sanawiyah Sabilur Rasyad ini selaras dengan visinya, yaitu membina insan yang beriman untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membina insan yang berilmu untuk mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menghadapi perkembangan zaman. Kemudian yang berikutnya, membina insan yang berdaya, berguna, dan berpartisipasi aktif dalam usaha-usaha mencerdaskan kehidupan bangsa untuk terciptanya kemajuan dan kejayaan bangsa. Dan yang berikutnya, yang terakhir, misi dari Madrasah Sanawiyah Sabilur Rasyad yaitu membina insan yang beramal, berbudi, dan mampu menggali cipta, rasa, dan karsa dirinya sehingga mencapai integrasi budaya bangsa berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Mungkin itu visi dan misi madrasah kami, Ibu. Kemudian selanjutnya implementasi dari misi itu kan ada strategi dan program, termasuk program keunggulannya. Itu bisa dijelaskan program keunggulan yang ada di sini itu seperti apa? Atau mungkin bisa siapa aja Pak Ketua Yayasan juga boleh. Baik, untuk keunggulan setelah kita berbicara ya dengan pengurus yayasan dan melihat perubahan-perubahan daripada perkembangan pergaulan anak ya, kemudian perkembangan dunia pendidikan, kemudian perkembangan masalah disiplin, maka kami mencoba dan mencanangkan ada 4 unggulan. Unggulan yang pertama adalah bahasa. Nah,
saat sekarang ini kita perlu ada daya saing dengan madrasah-madrasah lain ya. Walaupun madrasah yang berbasis ada di dalamnya ada pesantren. Nah, tapi kelihatannya kami mencoba mengambil bahasa. Kenapa? Karena dengan kita menguasai bahasa itu kita akan mudah memahami. Di sini bahasa yang dikembangkannya adalah bahasa Arab dan Inggris. Kenapa bahasa Arab dan bahasa Inggris? Karena dengan bahasa Arab kita bisa membuka dan mengkaji kitab-kitab klasik itu, di samping sebagai bahasa komunikasi antar bangsa. Yang kedua, kita menggunakan bahasa Arab karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu bersumber dari negara-negara yang berbasis Eropa. Maka santri dan siswa itu diharuskan untuk memahami atau untuk bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Makanya di sini kami mengembangkan dua bahasa itu, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya tidak menuntut kemungkinan nanti akan mengembangkan bahasa asing yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tahfidz. Tahfidz karena kita lembaga pendidikan kita adalah madrasah ya, yang dari Kementerian Agama, maka minimal ya, apalagi kita terjun di masyarakat membutuhkan kader-kader untuk menjadi imam, untuk menjadi khatib. Maka dengan tahfidz itu anak dibekali, mereka bisa minimal lah ya, minimal keluar dari sanawiyah itu hafal juz amma lah, ya, juz amma saja itu harus hafal. Itu kan di dalam surat juz amma itu, dalam surat-surat di juz amma itu kan surat-surat yang terbiasa dipakai untuk imam, baik imam taraweh maupun imam Jumat dan imam waktu sholat 5 waktu itu. Terutama sholat yang zahar, maghrib, isya, subuh atau sholat Jumat. Nah, kemudian yang unggulan yang ketiga yaitu olahraga. Jadi walaupun kita seorang ilmuwan ya, kemudian orang yang siswa atau santri mempunyai harus berbadan sehat kan, untuk menunjang badan sehat kita diadakan program olahraga dan wajib. Dan olahraga yang kita akan laksana itu olahraga yang menuju ke profesional. Maka tidak mungkin semua cabang itu kita dijadikan profesional, maka dijadikan unggulan yaitu poli dan futsal. Poli dan futsal akan menjadi unggulan madrasah atau yayasan kita, atau pesantren kita. Ini sangat diutamakan. Dan alhamdulillah untuk pelatih futsal sudah ada, dan untuk poli kami sudah bekerja sama dengan Sepekila. Sepekila itu sebagai yang bidangnya poli, dan terutama banyak kader-kader dari Kabupaten Ciamis yang dari Kila, termasuk dari Mandua juga, itulah dari Kila. Itu yang program yang ketiga. Yang keempat yaitu madrasah madrasah bela negara. Kenapa? Ya kita sebagai warga Indonesia ya, yang tinggal di negara kita di Indonesia, wajib setiap individu itu untuk membela negaranya. Apalagi kita sebagai madrasah ya yang pertama yang memperjuangkan itu kemerdekaan adalah umat Islam, ya kita sebagai generasi penerus harus membela negara. Kenapa? Karena jangan sampai kita yang bersumberkan agama jangan sampai bahwa dituduh teroris, radikal dan sebagainya. Jadi kita ada pelajaran bela negara, itu hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu maka kami cita-citanya itu intinya kalau kita ingin memperdalami bahasa, tidak usah pergi ke pesantren yang berbasis bahasa.
Dan kalau kita ingin mempelajari tahfidz, kita nggak usah pergi ke pesantren yang berbasis tahfidz. Nah, kalau kita ingin mempelajari bahasa, ingin mendalami tentang olahraga, nah kita nggak usah pergi ke sekolah yang bersumber olahraga. Tapi dan juga untuk disiplin kita nggak usah bersumber dari kepada sekolah yang seperti di Magelang gitu ya. Tapi di sini kita sudah disediakan. Sudah ada. Jadi di sini. ada semuanya, anak-anak udah tinggal siap dan sumbernya dan guru-gurunya sudah siap semuanya. Iya. Itu Di sini di MTS Sabuliro Rasad yang di sini kan memang pesantrennya juga ada di sini ya Pak ya. Dan tidak hanya MTS kan ini ya. tidak. Bisa dijelaskan ada tingkatan apa saja nih pendidikan formal yang ada di sini? Kalau pendidikan formal yang ada itu satu tingkat prasekolah itu RA, kemudian tingkat menengahnya pertama SLTP yaitu MTS, dan tingkat menengah atas yaitu madrasah aliyah. Di luar non formalnya itu pondok pesantren. Tapi kalau pendidikan pesantren di sini alhamdulillah santri kita sudah ditempati oleh satu ada santri tingkat SD, kemudian santri tingkat sanawiyah dan santri tingkat aliyah. Jadi dari usia SD sudah bisa mondok di sini ya kalau mau ya. Ya, dari tingkat SD sudah mondok sini, kebetulan sekarang sudah jumlahnya 15 ya. Tingkat SD itu 15. Itu dari berbagai daerah, dari Ciamis, dari Kuningan, dari Cirebon, dari Bekasi. Nah, ini untuk tingkat SD jumlahnya ada 15 anak. Dan sekarang sudah rata-rata sudah menghafal 1 juz dan 2 juz. Kalau MI-nya jauh. Kalau MI kita untuk pendidikan formalnya ikut ke SD Daya Luhur. Iya. Bekerjasama dengan SD Daya Luhur 1. Jadi anak itu di pagi kalau sudah normal belajar di SD 1 Daya Luhur. Kalau MTS-nya satu komplek di sini ya di pesantren. Kalau untuk tingkatan aliyahnya Pak? Untuk tingkatan aliyah agak jauh dari sini, di sebelah barat, dan kebetulan sudah ada. Di sini juga termasuk aliyahnya Aliyah Sabuliro Rasad. Oh iya. Oke, jadi untuk pendidikan formalnya untuk tingkatan sekolah dasar bekerjasama dengan SD yang ada di sini. Untuk MTS-nya ada di komplek di sini. Untuk aliyahnya juga ada Madrasah Aliyah Sabuliro Rasad, cuman agak mungkin berapa ratus meter Pak? 300-an lah. 300 meter. Ya, relatif 300. dekat ya. Iya. Selain itu untuk tingkat dasar juga sudah ada Raudatul Anfal dan menerima santri dari mulai tingkatan sekolah dasar gitu ya. Oke, bagus sekali Bapak. Jadi kalau mau belajar bahasa, tahfiz, olahraga, kemudian ada bela negara atau kedisiplinan, gak usah cari kemana-mana, ke di sini. Ada di sini di pesantren Sabuliro Rasad. Terus kembali lagi ke madrasah sanawiyahnya. Untuk prestasinya mungkin bisa dijelaskan. Iya. Untuk prestasi beberapa tahun terakhir madrasah kami mendapatkan juara ke-1 dalam lomba Jambore Pramuka yang dilaksanakan di Kecamatan Kawali. Ini tingkat Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah juara 1 ya yang dijuarai oleh grup Putra. Kemudian untuk lomba-lomba yang lainnya kemarin masih hangat nih tahun 2021, yaitu meraih lomba film pendek yang dilaksanakan secara daring ya Bu.
itu di penyelenggaranya Universitas Indonesia dan alhamdulillah juara ke-1. Temanya itu mengambil tentang kebudayaan ya, mempertahankan kebudayaan Sunda. Kemudian yang kemarin lagi tanggal 28 Februari madrasah kami mendapat juara harapan 1 dalam lomba solo vokal ya, yang dilaksanakan di SMK Miftahus Salam Cijengjing Ciamis gitu. Itu mungkin sebagian prestasi dari madrasah itu kami. Hanya sebagian ya, aslinya banyak, pialanya juga banyak gitu. Tadi saya sudah lihat ada lemari piala yang gitu banyak. Alhamdulillah. Kemudian ekskulnya tadi udah ada sebagian olahraga ya Pak, yang voli dan futsal. Tapi barangkali bisa dijelaskan lagi ekskul yang lainnya ada apa saja, mungkin dari seninya apa dan ekskul-ekskul yang lainnya. Ya, mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji yaitu mengenai adanya ekstra olahraga ya. Di Madrasah Sanawiyah Sabilur Rasyad juga terdapat ekstrakurikuler seperti PMR, kemudian ada seni. Di sini seni yang kami sediakan ada angklung, seni angklung, kemudian ada marawis. Jadi anak-anak itu mulai mencoba menggunakan alat-alat tradisional, gitu, alat-alat musik tradisional. Kemudian ditambah lagi ada paskibra dan juga pramuka. Untuk ekstrakurikulernya. Dan ada tambahan Bu, ekstrakurikuler ini yang sudah berjalan yang sudah berjalan yaitu silat. Silat sudah berjalan, sudah latihan. Sudah kemarin hari Ahad kemarin itu sudah ada peningkatan ya. Peningkatan untuk tingkatan ya. Kemudian di samping itu ada hadroh sekarang di samping marawis ada hadroh, ada hadroh gitu, ada hadroh. Nah, kemudian kalau kita mengembangkan itu banyak ya, seperti penyiaran radio. Penyiaran radio itu kebetulan radio kita ini didirikan berdasarkan akte notaris itu 2010. Perkembangan banyak dan kemarin 2020 kita beralih ke streaming. Nah, jadi kita sudah mempunyai radio streaming yang 24 jam yang isinya itu 60% kontennya itu agama, kemudian 20% itu konten tentang nasional, dan 10% daerah. Karena kita ya mencakup, makanya kalau misalnya kalau dari pagi lah ya, pagi itu habis subuh itu mengaji, setelah baca Al-Quran itu konten tentang lagu-lagu musik Islami, dan kalau sudah siang kita udah mulai lagu-lagu lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu nasional. Menjelang zuhur biasanya 1 jam sebelum sholat itu mengaji Al-Quran. Kemudian setelah habis zuhur biasanya ada konten daerah, seperti lagu-lagu Sunda. Kita masukkan lagu-lagu tari, ada juga Jawa ya, ada gitu. Kita masukkan karena kita ada di wilayah Jawa Barat kan. Jawa Barat tuh dominan lagu-lagu Sunda dan lagu-lagu Tarlinga. Saya masukkan itu. Jadi nanti bisa Ibu kalau habis zuhur itu bisa mendengarkannya sambil kerja. Itu bikin peta tuh nggak mau pulang gimana? Tinggal mendownload radio online, kemudian di sana ada Voice of Sabilur Rasyad. Insya Allah sudah sudah 1 tahun itu. Dan kebetulan sekarang perkembangannya bagus sekali, dan kita setiap tahun nyewa server ya. Dan server yang sekarang itu saya kebetulan ada orang yang butuh, dia membeli server tapi nggak dipakai, hanya dibeli oleh kita. Dan server kita sekarang di Jerman. Jadi bisa didengar oleh dunia juga gitu, streaming kita ini.
Selambi itu kita ada podcast, ini podcast, juga ada video editing, dan ini alhamdulillah kebanyakan anak-anak kita sudah banyak lah ya yang menghasilkan dari, memang kalau dunia perfilman kita dari tahun berapa 2014 sudah ada, seperti Aliyah itu sudah terjun ke dunia video itu. Juara pertama itu Mimpi di Atas Mimpi itu filmnya, judulnya Mimpi di Atas Mimpi itu yang menyelenggarakan Institut Agama Islam yang di itu Anom Suryalaya. ILM itu juara 1. Juara kedua tentang film dokumenter, ya judulnya itu Perpustakaan ya. Itu yang diselenggarakan oleh Universitas Galuh. Juara yang kedua. Terus ya menjuarai lagi waktu itu oleh penyelenggara Priangan Timur yang dilaksanakan oleh IAID. Kemudian kemarin disusul tingkat nasional juga oleh Multajam, dan kemarin terakhir oleh itu yang di UI gitu. Jadi kalau kita lihat ke dunia kelihatannya jadi walaupun sekolahnya agama, kontennya bisa menjadi ingin seniman. SEMK. Jadi yang senang dalam hal TIK broadcast kesini ke MTS Sabilo Rosad sangat difasilitasi di sini. Terus selain konten-konten tadi, ini radio ini dipakai dalam proses pembelajaran selama daring atau bagaimana? Kalau selama daring ini kita masih dalam bentuk iklan aja. Jadi iklan tentang pandemi gitu ya. Pandemi kemarin kita hampir 1 tahun ya, iklan pandemi itu kita harus setahun. Itu kita masukkan iklan itu. Kalau pembelajaran ya sewaktu-waktu aja lah. Guru yang aktif aja ya, seperti Pak Peri itu ya, guru PKN. Jadi, sangat membantu masyarakat untuk mengedukasi tentang pandemi juga ya Pak ya, melalui radio di Pesantren Sabilo Rosad ini. Selanjutnya saya juga ingin mengetahui tentang kecakapan hidup yang ada di sini untuk anak-anak, mungkin dalam hal kewirausahaan juga apa yang diadakan di sini. Ya, mungkin untuk kewirausahaan yang kami coba kembangkan untuk saat ini yaitu mencoba gerakan menanam padi di polybag. Nah ini kita menginduk kepada Kuarcap Kabupaten Ciamis, di mana tujuannya itu untuk mengedukasi kepada para peserta didik, menanamkan jiwa kesatrianya itu untuk untuk belajar menanam padi. Nah jadi si siswa ini supaya dia itu memiliki rasa memiliki rasa keinginan untuk menghasilkan sesuatu itu tidaklah mudah, jadi perlu proses. Nah, yang sedang kami kembangkan di sini kemarin kami menanam 200 polybag, namun semuanya tidak tumbuh dengan mulus ya Bu. Mungkin ya baru pertama kali di sini. Itu ada beberapa tanaman yang memang tidak tumbuh maksimal. Nah ini tujuannya nanti juga pada penanaman yang pertama ini yaitu untuk proses pembibitan dulu, karena ini bibitnya itu tidak ada di pasaran. Katanya dari Kuarcapnya kami meminta bibit dari Kuarcap dengan jumlah terbatas, dan nanti untuk panen yang pertama ini insya Allah nanti akan dijadikan sebagai bibit untuk penanaman berikutnya seperti itu. Kemudian juga kami mencoba penanaman tanaman jahe yang jumlahnya kurang lebih ada 20 polybag. Itu usianya sekarang kurang lebih ada 3 atau 4 bulanan lah. Jadi sudah berjalan. Jadi itu untuk pengembangan kewirausahaan di madrasah yang sedang berjalan dan baru dilaksanakan di tahun pelajaran ini, yaitu penanaman padi dan penanaman
jahe, tanaman jahe. Berikut juga di lingkungan kami kan berdekatan dengan pondok pesantren, kami bekerja sama dengan koperasi pondok pesantren. Di sana kita membuat produk atau menghasilkan produk yaitu air mineral ya, air mineral dalam kemasan ukuran besar yaitu galon ya, galon yang besar seperti itu. Pengembangan kewirausahaan di sekolah kami. Oke. Kayaknya nanti harus observasi juga ya Pak. Iya. Ya Pak. Tapi sebelum observasi, satu lagi mungkin bisa disebutkan fasilitas apa saja yang ada di pondok pesantren ini Pak. Selanjutnya nanti kita akan observasi. Oke. Untuk fasilitas kalau dunia pendidikan sama ya Bu, tapi insya Allah kami akan mencoba ini, kita akan mencoba mapping kelas ya, mapping kelas untuk ajaran yang baru. Kita udah coba akan seperti itu untuk dunia pendidikan. Kalau kita lihat di dari sarana prasarana di pesantren, alhamdulillah sekarang kita pesantren sudah mempunyai banyak perubahan lah. Sekarang untuk asrama putra itu sekarang kita sudah menggunakan ranjang. Nah, sudah ada ranjang, sudah ada kasurnya, itu ranjangnya udah ada. Kemudian untuk makan kita sudah anak nggak masak sendiri, tapi sudah tinggal masak, tinggal diambil oleh dan ada untuk perempuan ada di gazebo itu untuk makan perempuan. Kalau laki-laki masih belum kita mempunyai dapur umum ya. Fasilitas kamar mandi alhamdulillah kita sudah memenuhi, baik itu ada 3 kamar mandi, 1 untuk laki-laki, yang 2 untuk perempuan. Yang perempuan itu ada 2 ya, yang 1 untuk anak tingkat SD, kalau yang satunya untuk tingkat dewasa. Di samping itu kita mempunyai koperasi ya, koperasi juga insya Allah nanti bisa ya Ibu lihat bagaimana koperasinya ya, untuk kebutuhan anak lah, terutama untuk makan, bahasa minum gitu. Dan kita mempunyai alhamdulillah memproduksi air heksagonal sendiri ya, heksagonal sendiri. Jadi anak itu minum dan bapak-bapak ibu guru ya tinggal beli lah ya. Kalau kita bandingkan beli 1 galon itu 5.000, kalau kita tinggal ambil aja lah. Kebutuhan anak setiap hari alhamdulillah itu airnya lebih baik, ternyata lebih baik, sudah disurvei oleh dari Badan Energi Kabupaten, sudah ada legalitasnya insyaallah. Ya. Terus pesantren di madrasahnya Pak, bisa disebutkan apa saja fasilitas madrasah? Oh ya. Kalau fasilitas madrasah ya kita sudah mempunyai perpustakaan ya. Perpustakaan yang sebenarnya itu perpustakaan itu sudah kita linkkan ya. Kemudian kita sudah karena sekarang ada pandemik, dulu kita mempunyai sistem seperti penjadwalan digital gitu ya, pakai running tag, jadi jam segini itu ganti. Sama sekarang itu jadi kita simpen aja, dan kemudian di sekolah di kelas kita coba menggunakan CCTV itu, jadi kita bisa dipantau seperti ya, itu. Udah ada CCTV ya Pak, jadi sangat bisa dipantau aktivitas peserta didik yang ada di sini. Ini termasuk guru. Termasuk gurunya, jadi kelihatan ya kalau nggak masuk kelas tuh kelihatan dikontrol bagus Pak. Itu untuk pesantren Pak, kemana ada Pak urutan keberapa Pak? Oh ya, kalau ke pesantren kita ini kita menduduki peringkat ke-7 se-Kabupaten Ciamis pesantren kita ini. Kabupaten Ciamis peringkat ke-7, padahal Ciamis itu gudangnya pesantren ya. Karena kita mengembangkan 100 berapa bahasa pesantren modern yang cenderung untuk mengembangkan bahasa. Nah, kita membuat milieu Bu. Sekarang kita sedang membuat milieu kebiasaan anak-anak santri, dan alhamdulillah mereka sudah bisa mengatakan na'am lah, sudah bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak SD juga sudah biasa. Hingga nanti gelombang kedua Bapak Ibu gurunya. Luar biasa prestasinya, fasilitasnya. Selanjutnya kayaknya kita harus observasi ya, Pak. Tapi sebelum observasi nanti sebelum kita closing di acara
Sabil Rosad ini, barangkali ada kesan setelah Ibu mendengarkan baik dari kepala MTS ataupun dari Yayasan Sabil Rosad, kesannya aja dulu. Kesannya saya melihat semangat di sini, semangat untuk terus selalu memperbaiki. Tadi Bapak Haji dari Yayasan juga ada program-program kedepannya dan itu sangat bagus. Yang pertama tentang penghijauan, kemudian tentang implementasi dalam proses pembelajaran supaya lebih menyenangkan, juga penggunaan IT-nya. Jadi saya melihat kesan bahwa di sini memang sangat motivasi untuk terus lebih baik lagi, itu sangat terlihat gitu. Dan saya juga melihat semangat dari Bapak Ibu gurunya, kekompakan dari Bapak Ibu gurunya, dan tentunya ini menjadi rekomendasi bagi siapapun yang melihat tayangan ini untuk menyekolahkan atau menitipkan atau memasukkan anaknya ke pesantren Sabil Rosad ini. Ya. Terima kasih Bu. Ya, tapi minta saya beberapa kata nih yang bisa mengikatnya, karena Ibu seorang tokoh yang sudah populer, mungkin ya kalau misalkan berkata itu bisa dituruti ya. Saya minta untuk bisa mengatakan atau mengajak untuk masuk di Sabil Rosad. Saya mau ngidem dari Bapak tadi. Kalau mau belajar bahasa, belajar tahfiz, mau jadi atlet berprestasi, mau disiplin, masuk ke pesantren Sabil Rosad Jatinegara Ciamis. Terima kasih Bu ya. Semua ada di sini. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Alhamdulillah, pemirsa di mana saja berada, kita sudah berbincang-bincang baik itu dengan kepala MTS ataupun dengan Yayasan Pendidikan Sabil Rosad, dan terutama Ibu Silvi yang pada hari ini sedang menjadi tim penilai ya dalam rangka PKKM. Dan mudah-mudahan kalau setelah mendengar penjelasan dari kedua tokoh di Sabil Rosad ini, Ibu memberikan harapan-harapan yang baik pada kami. Terima kasih Bu ya atas kunjungannya. Sama-sama. Terima kasih, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.